safe harbor policy itu. Di Indonesia itu yang sudah ada aturannya itu adalah untuk platform e-commerce. Artinya penyedia platform itu tidak bertanggung jawab kalau penjualnya melanggar hukum. Gitu. Nah ini mirip dengan sosial media itu, tanggung jawab hukumnya ada pada penggunanya, bukan penyedia platformnya. Kan sudah ada produk hukum, aturan kebijakan publik yang sudah ada dari pemerintah Indonesia. Kenapa masih belum bisa juga membendung itu? Jadi sebetulnya kita masuk di era globalisme itu bukan sekedar termisme, tapi betul-betul kenyataan di mana borders dalam pengertian lama itu sudah tidak lagi relevan sepenuhnya. Banyak wilayah yang tidak bertuan, yang tidak bisa sepenuhnya dikontrol pakai yurisdiksi nasional. Itu dia. Seperti platform-platform digital, media sosial, dari luar negeri sudah beroperasi di Indonesia, sudah buka kantor cabangnya juga, tetapi tidak sepenuhnya bisa diatur. Iya, kadang-kadang kita ada asymmetrical relation juga, siapa butuh apa. Misalnya di kita mau tegas dengan Facebook misalnya, oke, kita bisa ngancem mau blokir kalau dia tidak buka pusat data di sini. Tapi apakah publik di Indonesia itu menerima? Misalnya tidak seperti Cina, dia bisa udah ban aja selesai. Ini balik lagi ke memang ideologi politik negara begitu ya. Dari mana terus kemudian bisa menjaga itu tidak semakin masif? Kita sebetulnya sudah cukup advance dengan adanya undang-undang pornografi, undang-undang ITE. Sebetulnya kalau kita lihat pendekatannya itu tidak bisa murni hukum. Di sini katakanlah dia ilegal memproduksi itu, industrinya ilegal, tapi di tempat lain dia bentuk ilegal, gitu. Di Amerika, di Jepang misalnya. Nah masalahnya kita pun juga tidak bisa melarang sepenuhnya warga kita untuk mengakses itu, karena ada yang tadi yang kita katakan wilayah yang tak bertuan itu. Nah ini yang saya kira menjadi kendala di situ, karena subjek hukum itu dia harus jelas namanya siapa, tempat tinggalnya di mana. Tetapi kalau udah masuk wilayah yang anonymous, hukum tidak bisa sepenuhnya bekerja di situ. Jadi apa yang bisa dilakukan? Digital literacy kah cukup? Pendekatan kultural ini juga harus dilakukan. Masyarakat kita harus kita edukasi secara terus-menerus, karena internet ini dia seperti sungai, orang akan buang semuanya di situ. Yang baik dibuang, yang bagus dibuang, dan kembali ke usernya. Pornografi ini kan ruang privat yang tidak ada salahnya ketika itu ada di ruang privat, gitu kan. Tetapi ini menjadi konsekuensi hukum, ya kan? Norma semua segala macam ketika dibawa ke ruang publik, apalagi diperdagangkan. Thank you, Mas Septa, sudah gabung di 15 Minutes.